Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan program PPG dalam jabatan tahun 2024. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena saat ini PPG dalam jabatan sedang memverifikasikan data-data Bapak Ibu. Ini ada surat pemberitahuan yaitu perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru. Ini surat keluar di tanggal 8 Juni. Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Dalam surat ini dikatakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG melalui Dapodik. Berarti tujuan surat ini yaitu diberitahukan kepada guru karena Dirjen PPG sedang ataupun akan melakukan pemutakhiran data guru untuk persiapan PPG. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Satu, data yang diperlu dimutakhirkan yaitu nama lengkap tanpa gelar. Nanti kita jelaskan bagaimana penulisannya, nama tanpa gelar, dan gelar apa saja yang tidak bisa dilampirkan ataupun ditulis. Nomor induk kependudukan ataupun NIK, tempat lahir, tanggal lahir, itu melalui verbal PTK. Bapak Ibu harus melakukan pemutakhiran melalui verbal ptk.data.kemdikbud.go.id. Dan yang B, riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui manajemen individu PTK. Itu di verbal melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Itu verbal riwayat pendidikan. Dan riwayat karir guru, mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Itu verbal riwayat karir dari pertama mengajar, baik itu sedang honor ataupun sudah langsung jadi P3K dan PNS. Itu melalui Dapodik di verbalnya ataupun dimutakhirkan. Yang D, status sekolah induk. Tidak boleh lebih dari satu sekolah induk. Status kepegawaian dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan, yaitu datadik.kemdikbud.go.id. Itu status sekolah. Status sekolah induk itu tidak boleh melebihi dari satu jenis ataupun satu sekolah induk. Walaupun Bapak Ibu mengajar lebih dari satu sekolah, tetapi data yang terdaftar di Dapodik sekolah induk. Batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Juni pukul 23.59 WIB. Itu ada kesempatan sekitar 20 hari lagi untuk melakukan pemutakhiran data Bapak Ibu agar tidak tertinggal saat pemanggilan PPG. Baik, kita lihat bagaimana cara penulisannya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Menunggu program PPG dalam jabatan tahun 2024 dibuka, ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada Dapodik. Apa 6 hal tersebut? Baik, kita lihat. Yang pertama, penulisan nama sesuai dengan KTP. Bapak Ibu harus mengikuti penulisan nama yang sesuai dengan KTP. Penulisan nama tidak disingkat. Contohnya seperti ini, Muhammad Randy, jangan disingkat M. Randy, tetapi
sebutkan Muhammad Rendi, itu sesuai dengan KTP. Kalau memang KTP M, ya ditulis M. Tetapi kalau di KTP Muhammad Rendi, tuliskan Muhammad Rendi. Dan juga penulisan nama tidak dipisah setiap huruf. Contohnya Pratama. Yang di sini ada spasinya, Pratama ada spasi, tapi tulislah tanpa spasi. Dan penulisan nama tidak disertai dengan gelar keagamaan. Contohnya yaitu Haji, Hajjah, Hajjah Anissa, tapi ditulis yang benar adalah Anissa. Begitu juga Haji Budiman, tetapi ditulis Budiman saja, tidak perlu ditambahkan H-nya ataupun Haji, gelar Haji. Yang selanjutnya yaitu penulisan nama tidak disertai dengan gelar akademik. Contohnya Cintia SPD. Tetapi ditulislah dengan Cintia saja. Tidak perlu menambahkan SPD. Begitu juga seterusnya Nadia SPD MSI. Itu gelar tidak perlu dituliskan di Dapodik Bapak Ibu. Baik, kita lihat apa lagi yang harus diperhatikan, yaitu pastikan NIK ataupun NUPTK sudah benar. Jika tidak benar, akan menyebabkan verbal PTK tidak valid. Ataupun validasi NIK dan perbaikan nomor identitas dapat dilakukan melalui verbal PTK dengan bantuan operator sekolah. Bapak Ibu bisa cek langsung di Dapodik masing-masing apakah NIK dan NUPTK sudah benar. Kalau tidak benar ataupun ada yang keliru, minta bantuan operator sekolah untuk perbaiki. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu masukkan data lengkap riwayat pendidikan. Utamakan pendidikan S1 berdasarkan program studi, yaitu saat penulisan ataupun pemilihan program studi harus sesuai dengan ijazah. Contohnya ada program guru SD ataupun PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, dan lain-lain. Nanti dipilih sesuai yang tertera di database universitas. Itu harus sesuai dengan ijazah, di verbal ataupun dilengkapi data riwayat pendidikan. Jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu status sekolah induk. Jika terdaftar di 2 sekolah induk, maka harus menentukan salah satu status sekolah induk. Kalau Bapak Ibu terdaftar di 2 sekolah induk, karena ada yang mengajar di 2 sekolah, di sekolah A sebagai kepala sekolah, di sekolah B sebagai guru. Itu harus dipastikan ataupun ditentukan sekolah induknya. Yang keenam, pastikan pada Dapodik sesuai jenis PTK-nya. Kalau guru, taruhlah guru, ataupun kalau kepala sekolah, dipastikan harus kepala sekolah. Karena agar Dirjen GTK akan menverbal data Bapak Ibu. Kenapa data Bapak Ibu guru harus disesuaikan? Pada saat mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi data gagal. Karena ini diverbal melalui sistem. Jadi Bapak Ibu kalau tidak sesuai nanti akan tidak valid. Apa saja yang memungkinkan verbal data gagal? Yang pertama, penulisan nama tidak sesuai dengan KTP, maka akan gagal. Yang kedua, data tempat lahir, tanggal lahir tidak sesuai, itu akan gagal juga. Kesalahan input NIK ataupun NUPTK itu akan menyebabkan gagal verbal. Tercatat riwayat dan data pendidikan S1 ataupun tidak tercatat riwayat, tidak memilih riwayat pendidikan ataupun tidak lengkap riwayat pendidikan kita di Dapodik, itu menyebabkan gagal verbal.
Yang kelima yaitu tercatat pada lebih dari satu sekolah induk. Yang keenam, jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru ataupun bukan merupakan kepala sekolah. Ini menyebabkan data gagal di verval. Jika ada ketidaksesuaian data, dapat diperbaiki segera dengan operator sekolah ataupun dengan operator dinas pendidikan. Ini masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 30 Juni. Karena ada kesempatan sekitar 20 hari lagi untuk kita perbaiki data di Dapodik kita harus sesuai dengan ataupun harus tercentang biru Bapak Ibu. Kalau tidak tercentang biru itu artinya masih ada yang tidak valid. Harus tercentang biru di Dapodik. Inilah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau ada pertanyaan mohon di komen di bawah ini, nanti akan dijawab sesuai dengan pengetahuan yang kami miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.